Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Malam hari ini kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan. Dan malam hari ini saya mau sampaikan tentang pengharapan di dalam Yesus. Namun sebelumnya, saudaraku, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mengerti dan diberkati oleh firman Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur lagi kepada Engkau atas berkat dan anugerah-Mu dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami sudah dapat beraktivitas, melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan, dalam setiap urusan kami sepanjang hari ini. Sampai malam hari ini, tiba kembali kami menuju di dalam pembaringan kami untuk sepanjang malam ini. Mari Bapa, malam hari ini segarkan roh kami kembali oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah roh kehidupan yang menghidupkan kehidupan kami. Sebab itu Bapa, urapi kami semua, agar kami mengerti firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, agar hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Sebab itu Bapa, kami sediakan hati kami untuk disegarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Pengharapan di dalam Yesus. Saya akan membacakan kepada kita dari Roma pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian: Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, malam hari ini, adakah di antara kita yang sudah mulai kehilangan pengharapan di dalam Yesus? Apa itu pengharapan, saudara? Pengharapan itu adalah satu kekuatan untuk bertahan dalam suatu kondisi tertentu, entahkah itu pergumulan, atau entahkah kita ada dalam masalah, atau juga waktu kita diberkati. Sekali lagi saudaraku, pengharapan itu suatu kekuatan untuk bertahan dalam suatu kondisi tertentu. Bertahan waktu dalam pergumulan, bertahan waktu di dalam masalah yang berat, atau bertahan dalam waktu kita diberkati. Pengharapan itu adalah suatu sikap hati seseorang yang sedang memohon atau menanti-nantikan atau meminta sesuatu kepada pribadi yang lebih berkuasa dari dia. Artinya, kalau kita sedang berharap kepada Yesus, kita sedang memiliki sikap hati yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Sikap hati kita sedang menanti-nantikan Tuhan bekerja, mengerjakan sesuatu yang besar yang tidak dapat kita kerjakan. Jadi malam hari ini, jika pengharapan adalah suatu kekuatan untuk bertahan dalam satu kondisi tertentu, apakah kita masih berharap kepada Tuhan? Artinya jika hari-hari ini kehidupan kita ada di dalam kehidupan yang lemah, tidak berdaya. Kalau hari-hari ini kehidupan kita adalah keadaan yang kalah terhadap persoalan hidup, berarti kita tidak sedang berharap kepada Tuhan. Kita tidak sedang berharap kepada Yesus. Sebab orang-orang yang menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapannya, ia sedang menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi realita kehidupan. Sekali lagi saudaraku, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupannya,
Sesungguhnya ia sedang menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan dalam menghadapi realita kehidupan. Yang artinya begini, ketika kita diperhadapkan kepada persoalan-persoalan hidup, ketika kita diperhadapkan kepada masalah-masalah di dalam kehidupan, dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita sebagai manusia, kita tidak mampu menghadapi persoalan itu. Tetapi di sisi lain kita tahu kita memiliki Tuhan yang besar. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki Tuhan yang sumber pengharapan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi kita sangat menyadari, oh iya, di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi masalah kehidupan, kita tidak mampu menghadapinya. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Jadi bukan oleh kuatku kita mampu berkata, bukan oleh gagahku, bukan oleh kekuatanku, tetapi oleh karena kekuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam aku. Jadi saudaraku, orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapannya. Dengar baik-baik, ia sedang menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Saudara, menurut Roma pasal yang ke-13 yang kita baca ini, ada 3 berkat bagi kita, bagi orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupannya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupannya, dia mampu hidup bersukacita. Saudaraku, masih adakah kita malam hari ini hidup di dalam sukacita? Atau kita hidup di dalam kemurungan? Kita hidup tidak mampu bersukacita karena besarnya tekanan persoalan kehidupan kita, masalah-masalah kita. Tapi tahukah Anda bahwa sukacita itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya berkat keuangan materi yang kita miliki, tetapi sukacita itu ditentukan oleh karena kita dekat dengan Tuhan. Sukacita itu tidak ditentukan oleh berkat materi yang kita miliki, tetapi sukacita yang dari Tuhan itu ditentukan karena kita dekat dengan Dia. Sebab orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan memiliki sukacita, dan sukacita itu kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa sukacita itu adalah kekuatan bagi kita. Sebab itu saudaraku, mari bersukacita. Bukan karena sekeliling kita baik-baik saja, tetapi bersukacitalah sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Paulus yang pernah dipenjara, dari penjara yang gelap itu dia menulis surat kepada jemaat yang dia layani, dan dia berkata, tetaplah bersuka cita. Sebab jika kita menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan sukacita. Sukacitanya itu bukan dari luar, bukan karena berapa banyak gaji kita yang kita dapat, berapa banyak keuntungan bisnis kita, berapa banyak hasil dari setiap pekerjaan atau anak-anak kita berhasil, bukan. Tetapi sukacita kita itu karena Tuhan kerjakan, karena kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan. Dia akan mengerjakan sukacita di dalam jiwa kita. Yang kedua saudaraku, ada berkat damai sejahtera. Orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupannya, mereka memiliki hidup dan hidupnya hidup di dalam damai sejahtera. Dan saudaraku, orang-orang yang menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupannya, maka percayalah, sesuai dengan janji firman Tuhan ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu. Dan yang ketiga saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi saudaraku, yang ketiga ada kekuatan di dalam kehidupan kita, yaitu
Ketika kita berharap menjadikan Yesus menjadi pengharapan dalam hidup kita, maka kita kuat menghadapi realita kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara siap menerima sukacita oleh karena pengharapan dalam Yesus? Saudara mau menerima hidup damai sejahtera karena pengharapan dalam Yesus? Saudara mau kuat menghadapi realita kehidupan hari-hari ini? Mari tetaplah berpengharapanlah di dalam Yesus. Saudara, pertanyaannya malam hari ini, bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita diberikan sukacita, hidup kita diberikan damai sejahtera, hidup kita kuat menghadapi realita keadaan. Saya tertarik membaca kepada kita dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan kepada kita di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi sepi dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan, tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan, bagaimana kita menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Saudaraku, milikilah dasar pengharapan yang benar. Artinya begini, milikilah dasar pengharapan dari pengetahuan yang benar. Kalau kita salah memiliki dasar pengetahuan tentang Tuhan, kalau kita salah mengenal Tuhan, maka kita tidak akan dapat menjadikan Tuhan menjadi pengharapan. Semakin kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, Dia mampu sebab Dia Tuhan. Semakin kita kenal Dia, maka semakin besarlah pengharapan kita kepada Dia. Semakin besarlah pengharapan kita di dalam Yesus. Jadi yang pertama saudaraku, yang saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita menjadikan Yesus menjadi pengharapan, kita harus memiliki dasar janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Milikilah dasar pengharapan, dan dasarnya itu harus janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita percaya, dan apa yang kita percaya, itu yang kita harapkan. Jadi kalau kita tidak pernah mengetahui firman, kita tidak percaya janji itu. Dan kalau kita tidak percaya janji itu, kita tidak berpengharapan kepada janji itu. Artinya begini, orang yang berpengharapan kepada Yesus adalah orang-orang yang percaya kepada janjinya. Dan orang-orang yang percaya kepada janjinya itu dimulai karena dia dengar-dengaran akan firman setiap hari. Sebab itu saudaraku, kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, mulai dari memiliki dasar pengharapan yang benar melalui firman Tuhan. Artinya kita dengar firman setiap hari. Saya teringat seorang wanita yang pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Dia sudah habiskan semuanya, kata firman Tuhan. Tapi tahukah Anda, waktu Yesus lewat di depannya, dia memiliki pengharapan. Firman Tuhan berkata begini, bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, dia mendengar berita-berita tentang Yesus, itu adalah dasar pengharapannya. Timbullah pengharapan. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan tanpa dia sadari, dia sedang menjamah jubah Yesus. Dan saat itu juga ada mujizat terjadi di dalam kehidupan wanita itu. Malam hari ini, seperti yang dialami oleh wanita pendarahan yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus, mari malam hari ini milikilah dasar pengharapan, yaitu firman Tuhan.
dengarlah firman Tuhan setiap hari. Sebab ketika kita dengar firman Tuhan setiap hari, timbullah iman, dan iman itulah kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Sehingga jadilah pengharapan di dalam Yesus. Kita berharap kepada Yesus. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita? Saudara, saya bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara, yang kedua yang saya mau sampaikan, bagaimana menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Ayo tinggallah di dalam firman, dan firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, harapan bagi orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan bagi orang fasik menjadi sia-sia. Artinya begini, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka pengharapan kita adalah pengharapan sebagai orang yang benar, dan pengharapan itu akan menjadikan kita sukacita. Tetapi jika kita di luar Tuhan, pengharapan kita itu sama dengan pengharapan orang fasik, dan itu menjadi sia-sia. Saya berdoa malam hari ini, saudara dan saya, kita tetap tinggal di dalam firman, dan firman-Nya di dalam kita, sehingga pengharapan kita menjadi pengharapan orang benar, dan pengharapan orang benar akan menjadi sukacita. Apa yang menjadi kesimpulan kita malam hari ini, saudara? Mari saudaraku, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini, kita perlu memiliki pengharapan yang teguh. Pengharapan di dalam Yesus itu seperti jangkar, seperti sauh yang tertanam ke dalam lautan, menjaga kapal itu sehingga kapal itu tidak terbawa arus. Jadi malam hari ini, milikilah pengharapan di dalam Yesus. Jadikan Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan kita, dan ketahuilah, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapannya akan diberikan kemampuan untuk hidup sukacita, untuk hidup damai sejahtera, dan hidupnya kuat menghadapi realita kehidupan. Oleh sebab itu, mari malam hari ini, kalau kita selama ini sudah hilang pengharapan, kembali datang kepada Yesus. Jadikan Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan dengan cara milikilah dasar yang benar, yaitu dasar pengharapan yang benar, yaitu firman-Nya. Dengarkan firman-Nya setiap hari, sehingga kita memiliki iman, sebab iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran dari firman Kristus, dan dari sanalah ada pengharapan. Kita menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan? Jadikan firman-Nya tinggal di dalam kita dengan cara membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Kiranya Roh Kudus mengurapi kita semuanya, agar kita mengerti firman Tuhan malam hari ini, dan kita menjadikan Yesus menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mendengarkan lagi firman-Mu malam hari ini, bahwa Engkau adalah pengharapan yang kuat. Dan firman-Mu berkata, setiap orang yang berharap kepada Engkau, menjadikan Engkau menjadi sumber pengharapan, maka orang-orang itu akan hidup di dalam sukacita. Bapa, kami mau belajar berharap kepada Engkau, agar kami hidup dalam sukacita, agar kami hidup di dalam damai sejahtera, agar kami kuat menghadapi realita kehidupan yang sedang diperhadapkan kepada kami. Kami mau berharap kepada Engkau, Bapa. Sebab itu ajar kami, Tuhan, ajar kami, Bapa, agar kami dapat menjadikan Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Kami mendengar firman-Mu malam ini. Tolong kami, agar kami kembali kepada firman-Mu. Kami harus memiliki pengetahuan akan firman-Mu. Kami harus mendengar firman-Mu setiap hari,
Sebab iman kami timbul ketika kami mendengar firman Tuhan. Sebab pengharapan yang baru di dalam Yesus timbul terjadi dalam hidup kami ketika kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami menjadikan Engkau menjadi sumber pengharapan. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, ampuni kami. Mungkin beberapa kami Tuhan hidup tanpa pengharapan. Kami seperti kapal yang terombang-ambingkan tanpa pengharapan, tidak tahu arahnya kemana. Badai kehidupan menerpa kami, gelombang kehidupan menerpa kami, sehingga kami tidak tahu lagi arah tuju hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang besar, yang begitu mengasihi kami. Engkau menjadi sumber pengharapan yang akan menuntun hidup kami mengalami sukacita, damai sejahtera. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami semuanya. Berkati setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu. Berkati rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Diberkatilah kami semuanya malam hari ini. Yang sakit kami sudah disembuhkan oleh firman-Mu. Yang lemah kami dikuatkan. Karena kami tahu firman-Mu mengerjakan lebih daripada apa yang kami tahu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami bersuka cita oleh karena pengharapan dalam Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi pengharapan yang baru dalam hidup kita. Jumpa lagi di dalam renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.